Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan strategi pemasaran Najitu dalam meningkatkan penjualan buku Bidadari Berhati Nabi. Nah, anggota kelompok kami yang pertama ada Nirmala Wahyu, yang kedua ada Soehartanto Wirawan, yang ketiga saya sendiri Nesti Kerani, yang keempat Edel Anastasia, dan yang terakhir Amalia Septianingrum. Nah, pada slide pertama ini akan dibacakan oleh Soehartanto Wirawan. Pengertian strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah upaya untuk memasarkan serta mengenalkan suatu produk maupun jasa pada masyarakat. Pemasaran menepati posisi yang strategis untuk mencapai suatu keberhasilan pada sebuah bisnis. Meskipun sebuah produk memiliki kualitas yang baik, tapi tidak akan bisa menghasilkan keuntungan berlipat apabila tidak diiringi dengan strategi pemasaran yang jitu. Oleh karenanya, tanpa adanya strategi pemasaran yang baik, maka cukup sulit untuk mengembangkan bisnis. Terlebih, risiko kalah saing pun sangat mungkin. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Nirmala Wahyu. Tujuan strategi pemasaran. 1. Meningkatkan kualitas koordinasi setiap antar tim pemasaran sehingga lebih efektif dan mampu mencapai target dengan mudah. Yang kedua, sebagai alat ukur dan hasil pemasaran. Yang ketiga, sebagai dasar pemikiran dalam mengambil keputusan pemasaran. Yang keempat, untuk meningkatkan kemampuan bisnis dalam beradaptasi bila terjadi perubahan agar mudah beradaptasi. Selanjutnya, tentang buku Bidadari Berhati Nabi. Buku Bidadari Berhati Nabi ini termasuk ke dalam kategori novel religi atau disebut dengan novel inspiratif Islami penyejuk hati dan jiwa. Penerbit buku ini adalah Ruang Alfabeta, karya Dr. Haji Latif Hakim. Spesifikasi buku adalah 14 kali 20 cm, 920 halaman. Harga buku yaitu 380.000. Cuplikan buku Bidadari Berhati Nabi. Hidup memang tak selamanya mulus dan lancar. Kadang juga harus mendaki gunung-gunung terjal dan curam. Itulah kehidupan Hamzah. Kisah cinta dan cita-cita yang rumit pun mewarnai kehidupannya. Akankah Hamzah mengambil keputusan yang tepat untuk menikahi bidadarinya atau melanjutkan kuliah demi masa depan? Apakah usaha dan doanya dijawab dan dijabah oleh Allah? Selanjutnya akan dibacakan oleh Amalia Septianingrum. Ini contoh buku Bidadari Berhati Nabinya. Next. Strategi pemasaran buku Bidadari Berhati Nabi ini yaitu dalam penjualan buku Bidadari Berhati Nabi ini tentunya harus menerapkan strategi pemasaran yang jitu agar buku tersebut dikenal dan laku di pasaran sehingga nantinya buku tersebut diminati banyak orang dan memberikan dampak positif seperti omset penjualan buku yang besar serta ilmu yang bermanfaat bagi banyak orang. Maka ada beberapa perencanaan strategi pemasaran untuk memasarkan buku Bidadari Berhati Nabi ini. Next. Ada strategi SPT-nya juga. Yang pertama, segmentasi pasarnya. Dalam segmentasi pasar ini, buku Bidadari Berhati Nabi memiliki target customer pada usia remaja, dewasa sampai orang tua dengan rentan umur 15 sampai 60 tahun. Contohnya pelajar, mahasiswa, guru, dosen dan orang tua. Yang kedua ada target pasar. Target pasar yang dibidik untuk membeli buku Bidadari Berhati Nabi ini utamanya adalah lingkungan sekolah, lingkungan kampus, tempat kerja, toko buku dan organisasi Islam. Yang ketiga ada positioning. Positioning dalam bisnis diperlukan agar produk yang ditawarkan dapat bersaing di pasaran. Nah, untuk buku Bidadari Berhati Nabi ini memiliki keunikan tersendiri, berupa isi buku yang menarik yaitu kisah inspiratif yang dipadukan dengan religi yang dapat menyejukkan hati dan jiwa bagi setiap pembaca.
Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Edel Anastasia. Adapun strategi penjualannya, yang pertama menjual buku Bidadari Berhati Nabi melalui platform sosial media seperti Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, dan website. Yang kedua, menjual buku Bidadari Berhati Nabi melalui platform belanja online atau e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Yang ketiga, mempromosikan buku tersebut melalui platform iklan seperti Google Ads, Facebook Ads, dan Instagram Ads. Dan yang keempat, menjual buku tersebut melalui offline store dengan menitipkan buku tersebut di berbagai toko buku seperti Gramedia, Gunung Agung, dan toko buku lainnya. Next. Yang kelima, menawarkan buku tersebut kepada teman-teman, saudara, dan keluarga sekaligus meminta bantuan untuk mempromosikan buku tersebut melalui akun sosmed yang mereka punya. Yang keenam, menawarkan buku tersebut dengan strategi word of mouth marketing atau WOMM, yang dimana kami meminta bantuan teman, saudara, dan keluarga untuk membantu mempromosikan buku tersebut dari mulut ke mulut kepada orang lain. Yang ketujuh, menawarkan buku tersebut ke berbagai sekolah, universitas, pondok pesantren, pengajian, dan organisasi Islam. Dan yang ke-8, memberikan pelayanan terbaik kepada customer. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Nesti Kairani. Yang ke-9, membuat video iklan yang menarik untuk buku tersebut, guna memposting konten video pemasaran buku tersebut di YouTube, Instagram, dan TikTok, sehingga customer tertarik untuk membeli buku tersebut. 10. Memberikan promo seperti pemberian gift setiap pembelian buku, gratis ongkir untuk seluruh Jabodetabek, pembelian dengan jumlah lebih dari 1 diberikan potongan harga atau diskon, promo potongan harga hari dari pelanggan. Kami akan meminta para pelanggan untuk memberikan review terhadap produk agar calon pembeli dapat melihat review produk yang diberikan oleh pelanggan yang telah membeli, sehingga calon pembeli tidak ragu untuk membeli. Nah, oke, sekian presentasi dari kelompok 8. Jika ada salah kata dan materi yang kurang enak dipahami atau bagaimana, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.